Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian sehat selalu. Gimana? Sudah sehat? Sudah tidak ada yang sakit? Sudah tidak pegal-pegal? Sudah tidak putus cinta? Nah, untuk tema kali ini aku ingin membawakan sebuah tema yang lain ya, yaitu mengenai sisi emosional dia. Jadi, di sini kamu akan lebih tahu bagaimana perasaan dia kepada kamu, bagaimana perasaan dia kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri. So, ikuti terus readinganku. See you. Resistance. Oke, kita lihat ini mengenai keberadaan, ya, mengenai segala sesuatunya. Personal growth. Dan di sini relationship. Jadi ada 3 ya, teman-teman. Keadaan kamu, ya, kita punya bottom of deck di sini. Itu ada battling our fears, ya. Aku bisa bilang di sini ya, ada sedikit ketakutan dia tentang kamu. Dia memikirkan kekhawatiran atau ada ketakutan ya tentang kamu. Kita lihat di sini ya. Oke. Aku merasakan di sini orang ini tuh ada perenungan karena merasa tidak percaya diri atau tidak pede. Dia merasa insecurities terhadap dirinya kepada kamu. Jadi aku bisa melihat sesekali ya, kalau misalnya orang ini mungkin kayak sering kayak minta maaf sama kamu ya. Maafin aku ya, gini, maafin aku ya, kayak serba gak enakan gitu loh. Sorry. Ada kemilan aku muncul. Jadi lebih tepatnya kayak aku melihatnya ada poin-poin dari diri dia itu yang parah ya. Ini termasuk apa namanya? Insecurity atau namanya ketidakamanan. Jadi serba salah, nggak percaya diri. Terus kadang-kadang itu ngebuat kamu, ih apaan sih? Kok gitu sih lo? Gitu. Misalnya kayak kamu ngajak dia ketemuan, dia takut. Ya mungkin dia merasa fisiknya tidak bagus. Dia merasa selama ini dia takut kamu tidak seperti yang dia harapkan. Karena kamu misalnya LDR atau apa, sepertinya kayak dia tuh udah memberikan kamu bayangan-bayangan jauh gitu ya mengenai dirinya, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Nah, jadi kayak takut akan sebuah pembuktian, bisa jadi kebetulan ya. Kemudian di sini mengenai kayak resistance ya. Aku lebih melihatnya seperti ini. Ketakutannya adalah yang dia pikirkan, dia ini banyak sekali mengambil responsibility atas apa atau tindakan yang tidak dilakukan atau terlalu banyak beban. Aku ngelihatnya seperti itu. Jadi kalau aku ngelihatnya juga di sini kadang-kadang orang ini take a chance atau memaksakan diri untuk mengambil satu responsibility di mana sebetulnya itu nggak ada faedahnya juga buat dia, gitu ya. Dan aku ngelihatnya orang ini punya problem dari insecurity, udah itu dia terlalu banyak atau too much handling something gitu loh. Jadinya seperti yang aku bilang, hal-hal seperti ini itu nggak baik ya teman-teman, nggak baik. Kenapa? Jadi tuh dia bukannya makin up tapi makin down. Aku ngeliatnya seperti itu. Dia nggak bisa bertanggung jawab sebetulnya karena tidak capable dalam hal itu. Ada personal growth di sini. Banyak cobaan ya mengenai dari pribadinya orang ini, itu banyak sekali rintangan dan cobaan, dimana aku melihatnya obstacle ini itu datang banyak dan dia tuh kayak nggak bisa manage atau tidak bisa menghandle ya. Jadi aku bisa memastikan orang ini adalah orang yang sebetulnya tidak terlalu percaya diri.
Jadi ketika bertemu sama kamu, dia tuh banyak sekali khawatir kalau aku nih tidak sesuai dengan kriteria kamu, aku tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, bahwa aku tidak bisa mengambil sebuah komitmen untuk responsibility hubungan kita, menjamin kamu menjadi orang yang lebih baik. Aku ngelihatnya seperti itu. Tapi tanpa dia sadari sebetulnya obstacle atau hambatan sendiri itu lebih seperti kayak pembelajaran hidup ya. Tapi orang ini mungkin tadinya seneng gitu loh, tadinya seneng-seneng aja, nggak pernah mikir ada kayak apa, masih belum terbuka pembelajarannya, dan sekarang dikasih yang sangat down, dianya kayak nggak kuat gitu loh. Jadi aku melihatnya nih orang ada sisi anxiety ya, kayak cemas, khawatir berlebihan, kayak gitu. Dan mengenai satu hubungan di sini, mengenai ketidakjujuran. Kamu mungkin terhubung dengan seseorang di sini yang pernah mengkhianati kamu, dan mungkin ya, kamu cinta sama orang ini. Mungkin kamu cinta, kamu sayang sama orang ini. Kamu berusaha untuk memaafkan. Dan dia berpikir begini, aku tuh mungkin udah nggak bisa gimana, nggak berlebihan, nggak apa, tetapi aku tidak setia juga. Nih ya, betrayal tuh pengkhianatan. Jadi orang ini mungkin banyak pikirannya adalah dari segala kekurangannya, plus dia juga orang yang nggak setia. Aku melihat di sini ada satu momen rangkaian dalam benak aku. Orang ini memang punya personal issue ya, yang dikhawatirkan kamu nggak bisa ngehandle. Karena di sini terkait dengan komitmen dan relationship. Ya mungkin dia udah bohongin kamu, mungkin dia sudah memanfaatkan. Pokoknya tiba-tiba kamu kayak ngerasa kok dia begini ya. Itu udah namanya betrayal ya. Ada satu pengkhianatan aku lihatnya. Ya kurang lebih sih secara garis besarnya mulai dari ciri-ciri emosionalnya kita udah dapet ya di sini. Udah kita dapet. Orang yang deket sama kamu seperti ini berarti memang kesempatannya hanya dua, berubah atau sama sekali nggak bisa berubah. Kalau untuk dia berubah itu nggak bisa kita paksakan, kita hanya bisa support kulit luarnya aja, tetapi masalah dia mau berubah atau tidak berubah itu udah nggak menjadi urusan kita lagi. Aku tahu kamu respect sama orang ini, kamu sayang mungkin sama orang ini ya. Tetapi kita tidak bisa menjamin perubahan dan watak seseorang gitu loh. Kalau memang dasar sikapnya dia memang udah bawaan lahir. Karena memang bener teman-teman, aku percaya ada seseorang tuh yang memang maaf ya, kayak serial killer atau apa, itu dia punya cacat memang dari bawaan lahir. Secara otaknya tuh berbeda dengan kita. Itu bisa dilihat dari astrologi ya, jadi jam lahir, planetnya itu mengenai houses, satunya itu mengenai rumah, mengenai kepala, mengenai emosi, badan tubuh itu di mana tempatnya itu. Jadi kita kalau bilang dia bipolar atau apa, itu bisa dianalisa dengan astrologi. Jadi kamu bisa menghubungi astrologer ya, bukan maksudnya real astrologer gitu, benar-benar yang mendalami astrologi untuk kamu tahu itu. Dan aku juga banyak konsultasi dengan kayak master astrologer ya. Ada Mbak Vira di sini, ada Bacot Nujum, banyak lah. Ada Kak Remil ya. Kita tuh bisa mengetahui watak seseorang tanpa harus buka kartu. Mereka dari sisi astrologi. Dan aku mengambil sedikit dan tanpa maksud mengait-ngaitkan. Tapi memang ada beberapa orang yang kayak susah berubah, atau misalnya dia ada bakat psikopat atau apa, itu dari jam dan tanggal lahir. Salahkan kenapa lahirnya jam segitu. Dan pada hari itu udah hukum alam semesta. Termasuk dengan orang-orang yang misalnya maaf nih, indigo. Ya memang lahirnya indigo, jadi bukan sesuatu yang wah lagi. Kalau buat aku, setiap orang lahir tuh pasti punya kelebihan, kekurangan. Tapi kalau ada yang kayak misalnya 5 top killer atau 5 pembunuh yang paling terkenal di dunia,
ada Jeffrey Dahmer, ada Ted Bundy. Aku juga suka nonton kriminal gitu, jadi sambil menganalisa emosionalnya itu seperti apa. Bukan dari zodiak ya, tapi dari jam dan tanggal lahir. Harus pas, karena itu menentukan watak dan sikap seseorang. Kemudian kita lihat lagi di sini. Di sini, nah orang ini ya, itu aku melihatnya dia memiliki keterkaitan ya spiritual ya. I mean like magic. Bukan magic dalam arti memagickan kamu, tetapi dia memiliki intuisi dan spiritual yang tinggi juga, aku ngelihatnya. Kemudian dari personal growth-nya, aku melihat di sini orangnya itu dalam berpikir, dalam edukasi, pelajaran ya. Orangnya ini pandai, cerdas, dan cepat nangkep. Aku ngelihatnya seperti itu. Cerdas, cepat nangkep. Kemudian aku juga melihatnya lebih seperti kayak orang yang aku bisa bilang cerdas sebetulnya ya, cerdas dalam hal pemikiran gitu loh. Kamu kalau ngomong sama dia itu nangkep, apalagi hot issue terkait ya, yang terkini itu pasti nyambung mengenai hubungan. Nah, kadang-kadang orang ini dalam relationship dia sangat mengkonfrontir kamu. Jadi kadang ya dia membuat sesuatu tuh yang mengkonfrontasi gitu loh, menanyakan kebenaran, atau lebih seperti kayak dia berpikir dia harus tahu kamu gitu ya, tapi kamu kadang-kadang nggak boleh tahu tentang dia gitu loh. Kamu mencoba untuk mengkonfrontir kadang-kadang ke dia ya, ini bisa vice versa, tapi kadang-kadang nggak imbang. Kamu terlalu open sama dia, sekali dia nanya kamu bisa ngomong banyak, sementara kamu tuh perlu kayak effort gitu loh untuk tahu dia ini tuh seperti apa sih kebenarannya. Kadang-kadang mengkonfrontasi juga ya, dia tuh akan menanyakan segala sesuatu yang mungkin di luar dari yang biasanya gitu loh, untuk lebih tahu kamu. Kemudian di sini aku melihatnya orang itu kayak suka merenung atau berpikir juga ya teman-teman, jadi mengobservasi sesuatu. Nah, ini aku bisa simpulkan ya, apa sih sebenarnya yang dia bisa pikirkan tentang kamu. Untuk part 2-nya di sini yang kartu bawah, orang ini nyambung ya, orang ini itu nyambung. Jadi ketika dia terkoneksi sama kamu, itu ada namanya kesinambungan. Aku lihatnya di sini, dan kamu tuh nyaman sama orang ini, dimana kamu sekalipun ngeladenin dia, kamu coba untuk bukan berjarak ya, kamu coba untuk mungkin bukan konsultasi, tapi kayak meminta arahan gitu ya, meminta arahan dari dia gimana. Even dia mungkin agak pasif, tapi dia bisa kasih, oh ya, apa yang kamu omongkan tuh menenangkan aku gitu. Tapi di sini kamu kadang-kadang juga pasti meragukan, dan dia pun juga tahu ya, mungkin dia karena dia tidak terlalu open. Kamu kadang-kadang kalau ngomong sama dia tuh minta detail gitu loh, minta detail yang sebetulnya kayak nggak bisa kasih. Entah karena, tapi ada sifat-sifat orang tuh yang sebetulnya memang tidak bisa memberikan sebuah kejujuran. Nah, itu lihat lagi di tanggal lahirnya sih.
Tanggal lahir sama jam lahir yang penting ya. Nah, dari 6 kartu ini aku bisa simpulkan ya, orang ini memang lebih banyak bermasalah pada personal issue, relationship, kemudian personal growth ya. Ini tiga ya. Ini 2 ya untuk mengenai relationship. Jadi itu relationship sebetulnya buat dia itu let it flow aja, tapi orang ini lebih ada personal issue mengenai personal growth, dan di sini ada emosional yang takut ya. Dia tuh ada ketakutan, ada kecemasan gitu. Jadi kamu bisa tahu ya karakternya dia ini seperti ini. Bukan orang yang berani, bukan orang yang terbuka, bukan orang yang jujur juga gitu. Jadi kamu harus tahu kapan dia bohong, kapan dia benar ngomongnya. Itu based on your feeling sih sebenarnya ya. Kemudian kita cek untuk perasaan orang ini kepada kamu. Kita akan lihat sebetulnya bagaimana sih orang ini sama kamu. Orang ini butuh ya teman-teman ya, secara emosional dia di sini melihat kamu. Dia pengen diperhatikan, dia pengen kamu tuh detail merhatiin dia. Dia juga memberikan kamu mungkin seperti hal-hal kecil. Kemudian aku juga bisa melihatnya itu eksplorasi ya, eksplorasi masalah kamu. Terus aku juga ngelihatnya di sini walaupun ya kayak on off, naik turun ritmenya, tapi pengen diperhatiin gitu loh sama kamu. Dia selalu kasih kayak sesuatu yang jet gitu, yang dadakan, yang kalau aku bilang suka tiba-tiba ada aja kabarnya apa lagi gitu ya. Ada kartu The Hermit. Orang ini tuh masih kayak mencari jati diri sih, dan orangnya sangat tertutup ya teman-teman. Yang aku bilang di sini, orang itu penuh dengan secret, rahasia. Bisa jadi diam-diam mengelabui, bisa jadi gitu loh. Tapi sebenarnya kalau The Hermit itu dia tuh kayak mencari jati diri. Berarti ada something wrong, ada sesuatu yang sebetulnya dia nih harus make sure dulu orangnya ya, make sure dulu nih. So far kalau dia percaya sama seseorang, ya dia kan percaya nggak ke banyak orang gitu, percaya mungkin ke kamu. Kalau di sini posisinya sama kamu, ya mungkin kamu sebagai lenteranya, dia tuh yang orang yang butuh cahaya itu. Aku lihatnya ya. Ada kartu Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu lebih seperti kayak orangnya itu serba nggak enakan ya, serba kayak mencoba untuk memenuhi standar kamu. Lebih seperti kayak memenuhi standar dalam arti kamu mau apa, dia kayak akan meng-create sesuatu seperti itu gitu loh. Ingin mencoba untuk memberikan sesuatu sama kamu yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan. Temperance ya. Temperance itu artinya apa? Orang ini tidak dalam pergerakan yang cepat. Kalau dia mau mendekati seseorang, atau terutama di sini objeknya adalah kamu, dia tuh bisa kayak kontrol emosi kamu loh. Orang ini bukan orang yang lugu, naif, enggak, tapi dia itu technician. Dia tahu di mana harus kasih kamu perhatian, di mana dia harus cuek, di mana dia bisa kayak mencoba mempermainkan emosi kamu. Di sini ada kartu The Tower ya. The Tower itu lebih seperti kayak perasaan ya, kayak transformasi ya. Jadi kadang-kadang ya sikapnya sama kamu itu setelah kamu mencoba untuk kayak ngebelain, digugurin sama dia. Orang itu suka gitu, naik turun, nggak jelas. Bisa jadi sih sebetulnya hubungan kalian ini itu dari segi karmanya ya, dari segi karma sebetulnya aku ngelihat sih ada yang sudah selesai. Aku ngeliatnya seperti itu, tapi somehow ada yang masih butuh gitu loh. Aku ngeliatnya kayak masih butuh, masih
masih mau kamu, masih pengen berlanjut, padahal sebetulnya mungkin udah kelar, mungkin kalian udah pernah ada titah putus, tapi di sini ya masih ngarep gitu loh. Bisa juga posisi dia yang sudahan, tapi dianya yang ternyata masih ngarep, ditarik lagi kayak gitu. Begitu aja ya, jadi berputar-putar, serba nggak jelas, serba nggak pasti. Kita ngelihat kenapa sih sebabnya, alasan tidak pastinya ini. Apa yang membuat segala sesuatunya kadang dia iya, kadang bisa romantis. Kita lihat 3 kartu ya. Oke. Dia ada masalah penurunan dari sikap ya, action, depresi mengenai perjuangan, terutama mungkin masalah finansial ya, yang tiba-tiba tidak jelas nasib hidupnya juga. Jadi aku bilang ya di sini ya teman-teman, kenapa dia bersikap seperti itu? Benar, percaya dirinya kurang ya, karena di sini growth untuk pertumbuhan, growth untuk growth untuk apa sih istilahnya, pekerjaan, itu dia masih belum tentu. Jadi ini yang membuat dia tidak percaya diri sama kamu. Seakan-akan hidupnya orang ini itu udah hancur gitu loh. Harapan-harapan dia yang dulu, yang pernah dia cita-citakan, udah selesai semuanya. Gitu loh, aku ngelihatnya di sini. Ada yang aku bilang tidak apa ya, tidak sejalan dengan hatinya dia gitu loh. Tuh ya, nih dia tuh melakukan segala sesuatunya itu untuk keluarga, sampai mungkin tidak bisa lagi. Jadi aku bilang ini very complicated orangnya ya. Aku tidak merasa bahwa orang ini bisa serius dulu sama kamu gitu loh ya. Sisi emosional dia sedang tidak baik, masih labil, belum bisa untuk serius. Ada Scorpio, ada Gemini, ada Aries, ada di sini Pisces, Virgo, Taurus, Virgo, Taurus, Cancer, Capricorn. Kemudian di sini ada Cancer, ada Pisces ya, kenceng. Semuanya rata teman-teman. Banyak dari energi Cups ya, energi Cups itu Cancer, Pisces, Scorpio, itu kenceng. Kita lihat lagi di sini. Destiny. Sisi emosional dia menunjukkan untuk pastinya ya, energinya adalah dia mau mencari tujuannya dulu. Tujuan dalam hal apa? In generally, pekerjaan, cinta ya. Terutama tujuan dari potensi dia tuh apa? Aku lihatnya seperti itu. Oh, banyak kesedihan ya teman-teman. Aku melihat sisi emosional dia itu banyak kesedihan. Sesuatu yang sebetulnya tidak bisa terbuka karena banyak sekali di sini yang kayak ditutupin, seakan-akan di sini banyak kayak akar yang merambat di badannya dia ya, kayak kesedihan batin yang mendalam. Kedepannya dia ingin apa? Ini kayak ada kartu lainnya, sebentar. Kita lihat di sini kedepannya dia ingin seperti apa, kedepannya perbaikan apa. Quest, permintaan. Dia ingin ada pengabulan ya, pengen ada pengabulan dari salah satu permintaannya. Pengen mencipta kembali. Jadi dia tuh pengen minta bahwa keinginan dia sama semesta ingin
kembalikan kembali ya, maksudnya diberikan kembali apa yang sebetulnya menjadi keinginan dia, yaitu mungkin bekerja ya, mungkin kestabilan hidup, mungkin segala sesuatunya. Aku melihat di sini ada creation ya, dia ingin starting new. Ada semangat baru di sini yang dia ini, karena sudah banyak kesedihan. Grief itu mengenai kehilangan, mengenai satu fase atau satu masa di mana orang itu kadang-kadang bisa depresi dan down banget gitu. Nah, sekarang kita lihat ya emosionalnya, pesan message-nya untuk kamu. Hubungan apa ini? The butterfly ya. Pada saat ini teman-teman, aku melihat dari sisi emosionalnya, dia itu ingin meninggalkan semua namanya masa lalu. Dia ingin menjadi seseorang yang baru, ingin ada fase selanjutnya, dan sedang membersihkan, healing your inner child. Inner child-nya dia, luka batinnya dia ingin disembuhkan. Di sini tujuan dia bersama kamu adalah ya untuk slow but sure. Dia tuh pengen kayak ada momen sama kamu yang baik, bertemu, bicara, kemudian membuat namanya building a relationship, membangun sebuah relasi yang baru. Aku lihatnya seperti itu. Relasi maksudnya dalam arti hubungan baru ya. Hubungan itu belum tentu pacaran ya teman-teman, belum tentu pacaran, tetapi di sini tuh pengen baik aja dulu. Kalau dia pernah mengkhianati kamu dalam fase-fase seperti itu, ya dia di sini pengen kayak oke, sorry, aku mau minta maaf gitu loh. Kayak udah lupain aja deh yang lalu tuh gimana. Di sini dia pengen enjoy, dia pengen senang, dia pengen ada semacam kayak fase-fase menyenangkan ya. Ada honeymoon phase tuh lebih kayak ke serasa kayak bulan madu, serasa indah gitu loh. Jadi jangan dibawa untuk ke tahap yang serius dulu, tapi dia lagi enjoy the moment gitu. Jadi sama kamu tuh tujuannya apa sih? Ya dia enjoy the moment. Dan di sini ada coffin ya, karena aku melihatnya dia pengen sekali membuang namanya yang sudah lalu, bener-bener udah ditutup buat dia yang kemarin itu sudah mati. Aku sudah nggak ada. Sekarang ini adalah aku dengan pribadi yang baru, dan aku harap aku terhadap kembali, aku bertransisi, aku menjadi seseorang yang lebih dewasa. Aku ngeliatnya seperti itu ya. Jadi dari sisi emosionalnya orang ini tuh lebih kayak ingin ada growth, ingin ada perubahan ya, ingin ada sebuah perkembangan arti hidup, perjalanan hidup yang baru kayak gitu. Kita lihat endingnya dengan kamu. Codependency, bagaimanapun sejauh-jauhnya dia masih ada ketergantungan sama kamu. Yang kedua, orang ini masih ada gairah sama kamu ya, masih ada hasrat ingin bersama. Jangan lupa ya, kalau misalnya kamu butuh seseorang untuk sharing dan apa, kamu boleh kok ngomong atau curhat mengenai orang ini ke teman kamu gitu ya. Jangan mengabaikan, dan kamu jangan keblinger sama dia, tapi kamu harus mendengarkan warning dari teman kamu. Aku lihatnya seperti itu. So, ini pembacaan untuk sisi emosional dia ya. Ini kita judulnya adalah sisi emosional dia. Dan aku harap kalian suka dengan pembacaan ini. See you when I see you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Jangan lupa vaksin booster ya, supaya kalian sehat. Bye-bye.